Halo, perkenalkan nama saya Fernando Tumorang dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 23030671. Di sini, saya akan menjelaskan ataupun memberikan pendapat atau saran terhadap manajemen yang dilakukan oleh peternakan Pak Sugito. Dimulai dari perencanaan, dana KUR merupakan dana yang diterima oleh peternakan Pak Sugito, di mana juga samping-samping itu Pak Sugito juga mencari investasi-investasi untuk 40% kepada investasinya dan 60% kepada peternaknya. Di sini saya sangat setuju dan efektif terhadap strategi perencanaan yang dilakukan oleh Pak Sugito, di mana mereka tidak hanya menerima bantuan dana KUR dari pemerintah ataupun menunggu dana dari pemerintah tersebut cair, tetapi juga mereka mencari investasi-investasi di mana tentunya investasi ini dapat menambahkan modal kepada mereka ataupun menambahkan pendapatan kepada mereka. Dalam pengorganisasian, Pak Sugito sendiri sudah bilang bahwasanya mereka ada ADRT yang tercantum, semisal kalau misalnya ada ketua yang menentukan secara birokratis, dan untuk mengurus fermentasi, pakan, kandang, pemeliharaan ataupun bibit, itu sebenarnya menurut Pak Sugito mereka menggunakan sebagian ahli, sebagian enggak. Kalau misalnya dalam fermentasi mereka menggunakan ahli, kalau misalnya dalam kandang, pengurusan kandang ataupun itu tergantung ataupun relatif. Menurut saya strategi ini dalam pengorganisasian kurang efektif dikarenakan semisalnya ada masalah di dalam pakan. Namun yang menghandle ataupun yang mengendalikan ataupun yang mengurus pakan ini bukan ahli pakan, maka berisiko tinggi dari kerugian yang dialami oleh peternak segitu ini akan semakin tinggi dikarenakan memang bukan ahlinya. Mereka juga beralasan kalau misal tidak ada ahli, mereka juga mencari-cari di internet. Ini juga merupakan kurang efektif dikarenakan ketika dihadapkan suatu masalah yang di jawabannya tidak ada di internet, maka peternakan Pak Sugito akan mengalami kesulitan dan berangsur-angsur akan mengalami kerugian. Dalam pengelolaan pegawai sendiri, Pak Sugito menggunakan sistem kebutuhan ataupun sadar waktu ataupun mengenal waktu saja. Misalnya kalau ketika sapi atau lembunya mau makan, di situ juga akan ada tersedia pakan. Kalau misalnya lembu memandi, maka anggota atau karyawan Pak Sugito akan siap untuk memandikan dan sebalik-baliknya ataupun selebihnya. Menurut saya ini sudah efektif dikarenakan mereka sudah membagi waktu-waktu untuk aktivitas lembunya dan juga membagi waktu untuk anggota-anggotanya bekerja. Ini menurut saya sudah efektif untuk perusahaan Pak Sugito. Yang keempat, pengarahan. Pengarahan yang dilakukan oleh Pak Sugito itu sebenarnya menurut Pak Sugito dia tidak ada pengarahan yang khusus. Hanya saja kalau misalnya ada masalah ataupun terkadang Pak Sugito menggunakan metode setelah malam selesai bekerja, Pak Sugito akan mengajak para karyawan ataupun anggotanya untuk minum kopi entah di kafe ataupun di mana-mana. Ini bertujuan juga untuk supaya mereka sudah selesai bekerja, supaya rileks, supaya lebih tenang. Menurut saya ini kurang efektif dikarenakan menurut saya uh, motivasi dan pengarahan yang sudah dilakukan oleh Pak Sugito, semisalnya di pagi hari sebelum bekerja, ini sangat berefektif untuk para karyawan atau anggota Pak Sugito, dikarenakan semisal pengarahan dan motivasi dilakukan ketika pada pagi hari ataupun sebelum dan setelah bekerja, ini sangat efektif untuk karyawan Pak Sugito dikarenakan mereka akan terkena semangat ataupun mendapatkan semangat ataupun mendapatkan pengarahan yang bagus dari Pak Sugito. Kalau untuk pengawasan bibit, dimulai dari pengawasan bibit, Pak Sugito memberikan obat cacing, suplemen ataupun rutinitas yang sudah ada diberikan oleh Pak Sugito diatur dalam kandang. Kalau untuk penggemukan, Pak Sugito memilih ataupun selektif terhadap bibit sapi dikarenakan bukan hanya besar saja, karena besar juga berisiko kadang menghasilkan bibit yang cacat. Kalau misalnya dalam pengawasan kandang, usaha Pak Sugito itu menggunakan metode ronda malam ataupun juga melalui informasi telepon sekiranya kalau ada masalah dalam ngurus-ngurus sapi ini. Kalau dalam pengawasan pakan, Pak Sugito relatif menggunakan pengawasan pakan dikarenakan sudah ada jadwal-jadwal sendiri, misalnya dari jam 7 sampai jam 11 sapi-sapi akan diberikan makan, minum, baru setelah itu akan tidur.
ataupun istirahat. Setelah jam 3 maka sapi-sapi akan dikeluarkan, ataupun juga dalam pakan tersebut menurut Pak Sugito sapi tersebut diberikan pakan yang bercampur garam, dikarenakan Pak Sugito mempunyai tujuan supaya sapi nggak pulang agar sapi tidak kemana-mana. Menurut saya pengawasan kandang Pak Sugito kurang efektif dikarenakan hanya saling kontrol ataupun ronda malam. Lebih bagus misalnya kalau Pak Sugito usahanya terus berkembang, saran saya lebih menambahkan kamera ataupun CCTV supaya pengawasan terhadap sapi lebih tinggi agar terhindar dari kejahatan yang dapat merugikan perusahaan Pak Sugito. Sekian dari pendapat ataupun saran saya terhadap usaha Pak Sugito. Terima kasih.